Halo guys, wait, intro aja dulu kayak, oke deh. Oke guys, di sini kalian udah melihat layar kalian sendiri dan tertampil 3 buah kotakan. Dan di sini aku bakal sharing apa sih itu pre-processing dan itu tuh bagaimana dan apa hubungannya dengan exploratory data analysis. Jadi kalau kemarin itu kita sudah melakukan eksplorasi data analisis di video kita yang sebelumnya. So kenapa aku bilang kalau kalian itu harus nonton video aku yang sebelumnya, video aku yang kedua di playlist liver classification ini, karena apa yang ada di video sebelumnya itu sangat berhubungan dengan video yang sekarang. Jadi kemarin di exploratory data analysis itu kita udah nemuin pola dari datanya, kita udah nemuin distribusinya, udah nemuin outliernya, dan beberapa hal lagi yang itu nanti bakal kita gunain untuk mengambil keputusan akan melakukan tahap pre-processing seperti apa, kayak gitu. Nah, menginjak kepada tahap pre-processing, iyalah menginjak, formal banget bang. Oke, di tahap pre-processing, sebenarnya apa itu tahap pre-processing? Analogin aja kayak kita itu mau memasak sesuatu. Nah, data itu adalah bahan makanannya. Sebelum kita mau nyemplungin bahan makanan itu ke panci, ke wajan, otomatis bakalan kita bersihin dulu, mau kita potong-potong dulu, terus kita mungkin dimarinasi dulu. Nah, tahap pre-processing itu sama kayak gitu, cuma bukan dimasak, tapi ini di coding, di machine learning. Datanya nanti bakal kita bersihin dulu, lalu bakal kita resize istilahnya ukurannya. Kalau di sini nanti aku bakal ngelakuin scaling. Nah, setelah data itu di pre-processing, udah disesuaiin datanya biar nanti bisa diolah, bisa dimasak di dalam model yang akan kita bangun. Datanya baru bisa dilempar untuk di build model. Nah, di video kali ini nanti aku berharap aku bisa kuat nanti sampai ke build model. Semoga waktunya nggak kelamaan, karena jujur berpengalaman, aku berkaca dari video aku yang sebelumnya, ternyata ngerekam video record yang lama itu capek guys, apalagi untuk anak introvert kayak aku ini. Tapi nggak apa-apa, aku akan berusaha. Dan oh ya, BTW ini aku rekaman tengah malam dan mungkin nanti aku nggak akan terlalu banyak yapping, jadi kalian bisa ikutin apa yang aku coding, karena jujur di sini aku belajar untuk diriku sendiri dan juga mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. So nggak usah berlama-lama, let's time to coding. Di sini aku udah nyiapin notebooknya di IDE PyCharmku, dimana di sini ada summary. Summary ini aku dapetin dari proses EDA kemarin. Ada 3 poin penting. Yang pertama, outlier handling, karena kemarin itu aku nemuin outlier yang enggak relevan dan itu tuh ada di fitur albumin and globulin ratio. Jadi ini nanti bakalan aku bersihin outliernya. Terus outlier fitur kemarin gimana kak? Nggak akan kita bersihin karena outlier itu beberapa outlier yang lainnya itu relevan dan justru itu anomalinya yang bakalan gimana istilahnya kayak penting banget untuk kasus ini. Dan untuk itu makanya kita merujuk kepada poin yang kedua di bagian scalar. Kita bakal ngegunain robust scalar. Kenapa tidak pakai scaling yang sederhana kayak min-max scalar? Karena data ini menyimpan banyak outlier, tetapi outliernya itu berguna, outliernya itu relevan dengan kasus anomali ini, sehingga kita membutuhkan scaling yang dimana scaling itu tuh emang dikhususkan kepada data yang memiliki outlier yang ekstrem, sehingga kita pakai itu robust scalar. Terus kemarin kita tahu kalau data kita itu imbalance, targetnya kelas antara orang yang terkena liver dan juga yang nggak terkena liver itu nggak balance, kayaknya banyak salah satu, sehingga di sini perlu banget adanya imbalance kelas, imbalance data handling, biar nanti modelnya enggak bias. Yang dimaksud bias adalah model itu enggak cenderung memprediksi kepada kelas mayoritas, kepada kelas yang istilahnya kepada data yang mayoritas. Kalau misalnya ternyata ada banyak orang yang terkena liver daripada orang yang enggak terkena liver, nah nanti model ngebias kebanyakan ngeprediksi justru ke orang yang terkena liver. Seperti itu. Di sini nanti aku bakal pakai stratified default ini untuk cross validation di saat seleksi model dan validasi. Terus ada beberapa teknik lain kayak weighted class di tuning model dan hyperparameter tuning dengan search teknik search nanti. Nah, mungkin aku nanti bakalan nambahin mungkin sampling atau apa, I don't know. Kita lihat aja nanti prosesnya, let it flow and okay, we are started.
ini ada beberapa dependensi yang aku gunain. Tentu saja ada Pandas, ada NumPy, ada sklearn preprocessing, import aja RobustScaler, terus ada model selection. Of course, we're gonna to use a train test split, stratified default, cross file predict, and grid search CV. Nah, grid search CV nanti yang akan kita gunain untuk nge-hyperparameter tuning modelnya nanti itu kira-kira perfect. Di dalam kasus ini menggunakan value parameter berapa aja kayak gitu. Nanti itu tugasnya grid search CV. Terus ada decision tree, karena kemarin aku udah decision kalau I will use a tree based model, makanya aku bakal import decision tree classifier. Nanti penjelasannya gimana aku bakal jelasin singkat. Nanti kita lihat ke istilahnya ke Gemini atau ke gigs for gigs. Selanjutnya ada from collection import counter. Ini nanti kita gunain, bukan dulu, I've learned oversampling, import random oversampler. Nah, ini nanti yang digunain untuk ngebalance data yang enggak, data kelas yang enggak balance, data kelas yang enggak seimbang. Jadi, kalau konteksnya oversampling, itu nanti kelas mayoritas bakal di oversampling, istilahnya datanya ditambahin biar total kelasnya itu setara dengan kelas mayoritas. Seperti itu. Dan juga ada from collection import counter. Ini nanti digunain ketika setelah kelasnya disampling, kita mau hitung, kita mau tahu apakah kelasnya udah balance atau belum. Terus of course in the last we have a matrix. Di sini ada classification report untuk mengetahui hasil evaluasi dari testing model, Rockout score, dan confusion matrix atau confusion matrix kebingungan. Ini penting banget, confusion matrix. Jangan cuma asal kayak jangan berpatok pada akurasi doang kalau misalnya datanya itu imbalance. Jujur kalau data imbalance, akurasi itu not important enough ya, tapi lebih kepada kita memahami confusion matrixnya. Tekanin kepada precision, recall, and advanced score. Terus yang terakhir, ternyata masih ada yang terakhir, ada joblib untuk menyimpan model, nanti menyimpan scalarnya juga. Dan masih ada yang paling terakhir, import warning, warning.filter, warning ignore. Ini nanti kita gunain untuk cozy code. Jadi kalau misalnya ada warning ya, bukan error. Ini nanti dia akan nge-hide warningnya, jadi nggak akan ada merah-merah. I really love red color, but it red is error. That's so messy up. Okay, let's start. Di sini aku mengimport database, bukan database, data. Di sini aku mengimport datanya, value.csv sebagai data frame. Okay, let's start. Sorry banget, aku belum ngeplay yang di atas, ngerun yang di atas. Oke, terload dengan baik. Kalian bisa ikutin aja ya codingnya kayak apa. Kalian bisa tonton. Aku saranin nggak cuma nonton sih, lebih baik kalian ikutin untuk ngoding. Asik coy, ngoding tengah malam. Di saat semua orang pada tidur, aku ngoceh di sini. Oke, semangat. Oke, udah. Nah, di sini aku mau ini hilang ya. Nah, dia muncul. Harus diulangin dulu ternyata. Gak apa-apa, kita ulang lagi. I think Jupyter server started at http://localhost. Oke. Nah, gini dong. Oke, kalau misalnya ada yang bermasalah kayak gini, kalian bisa skip nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton aku yang bermasalah, nggak apa-apa sih. Berapa jumlah tayang? Thank you very much. I need your attention to buat nonton videonya utuh, karena guys, I want to be YouTuber guys. Oke, kita bakal rubah ini df new, df rename columns dataset dari yang awalnya dataset ke target biar enak aja ngeliatnya. Kita coba. New, no, df new head right, it'll change, of course, it's success. Oke, moving ke outlier handling. Nah, di outlier ini nanti sebelum kita istilahnya ngedrop outlier-nya, kita butuh yang namanya K1, istilahnya kuantil ya. Kita butuh yang namanya kuantil. Dimana ini kalau misalnya dalam mata pelajaran statistika, ngaku aja kalian itu ngantuk nggak di mata pelajaran statistika waktu SMA. Dulu aku tuh ngerasa statistika itu buat apa ya, kalau misalnya aku tidak masuk ke dunia statistik. Tapi ternyata di machine learning, di subjek yang aku suka di saat aku kuliah saat ini, subjek yang aku suka di IT, statistika itu adalah bener-bener basic banget dari machine learning, dan ini penting banget. Oh ya,
Kita mau nentuin yang namanya interquartile ring, dan di sini itu nanti bakalan berhubungan ke misalnya kita punya sebuah range data. Jadi itu kayak gini guys. Gimana ya? Oke, aku bakal jelasin secara singkatnya aja, atau mungkin nanti aku bakalan bikin video lain terkait dengan itu apa namanya, terkait dengan interquartile. Oke, ngelot banget sih tengah malam. Nice. Jadi di sini kalau misalnya kita punya sebuah box plot, nah tanya-tanya kan pasti box plot itu apa. Kemarin ada di Explorator Data Analysis, atau mungkin kalian bisa search box plot itu kayak apa. Jadi gini, sebuah data itu mempunyai nilai, istilahnya kalau ini adalah sebuah range data ya, sebuah range data dia itu punya nilai 25%-nya, kayak istilahnya seperempat datanya lah, seperempat datanya. Terus ada juga 75%-nya, jadi 3/4 datanya, kayak gitu. Nah, IQR itu adalah range antara range di antara data 25% ke 75%. Ini yang disebut dengan IQR yang di dalam kotak ini. Seperti itu. Nah, untuk menentukan IQR ini tentunya kita butuh kuantil dari 25%-nya dari data dan juga 75%-nya dari data. Seperti itu. So, kita moving kembali ke sini. Untuk menentukan IQR kita butuh yang namanya Q1. Q1 ini adalah DF new. Nah, yang bakalan kita handling di sini nggak semua fitur. Yang bakalan aku handling nggak semua fitur, tapi cuma filter albumin and globulin ratio. Copy, masukin aja. Gini. Terus pakai function yang namanya kuantil. Kuantilnya 0,25. Kalau nggak salah kayak gini. Wait, aku cek dulu. Aku nggak mau gitu ya. No, ini exploratory. Bentar guys, aku takut lupa. Apakah benar? Oke, benar kayak gini. Dan ini di kuantil 1 di 0,25. Terus kita butuh yang di kuantil ketiga. Kuantil ketiga ini bukan 25% tapi 75%. Dan cara ngitungnya itu simple banget. IQR ditentukan dari Q3 dikurangi I1. Just like that. Nah, kalau kita udah punya IQR-nya, itu belum cukup. Kita perlu lagi menentukan batas atas dan batas bawah. Kembali ke box plot yang tadi. Nah, ini kan kita udah nentuin 25% dan juga 75%. Dan di dalamnya ini adalah IQR. Tetapi outlier, konsep dari outlier drop itu dia masih memberikan toleransi dengan adanya lower bound and upper bound. Jadi kayak batas atas sama batas bawah. Batas atas dan batas bawah. Kalau kalian bingung itu konsepnya kayak gimana, dalamnya kayak gimana, kalian belajar dulu statistika. Tapi di sini aku bakal jelasin simpelnya. Kita udah punya 25 dan 75%. Nah, di sini kalau di dalam box plot itu nanti bakal ada istilahnya kok penggaris sih, kocak. Bakal ada kayak tarikan kayak gini. Nah, seperti ini. Garis yang ini itu nanti disebut dengan batas atas dan batas bawah. Astagfirullah, jatuh bro minumanku. Garis yang di sini ini adalah batas bawah, lower bound, dan yang di sini ini adalah batas atas. Dan data yang masih ada di dalam lower bound dan upper bound itu terhitung masih range-nya masih normal. Dan outlier itu letaknya di mana? Outlier itu letaknya semua data yang berada di luar dari lower bound dan upper bound. Nah, inilah yang disebut dengan outlier. Ini yang disebut dengan outlier. Sekarang tugas kita adalah membuat kondisi yang ngekunci data yang ada di dalam range lower bound dan upper bound. Itu kalian bisa ikutin aja. Sumpah ini kakiku mendam minumku. Itu kita ke lower, jangan besar ya nanti aneh dong. Lower bound itu ada caranya adalah di Q1 dikurangin 1,5 dikali dengan IQR. Nah, ini untuk menentukan lower bound. Kenapa 1,5? Ya karena di rumus statistikanya kayak gitu. Dia mentoleransi sebesar 1,5 dikali IQR. Terus di bagian upper itu bukan Q1 tetapi di atas ya, jadinya Q3 dan juga ingat ditambah.
seperti itu. Nah, ini kita udah bisa kita udah nentuin lower dan uppernya. Sekarang aku mau print dulu buat mengetahui kira-kira batas atas dan batas bawahnya itu berapa. Format lower kayak gini ya. No 2F lower copy paste aja nggak apa-apa. Seorang programmer itu harus jago dalam copy paste, percayalah. Copy paste itu membuat your life is easy in coding. Apa? Let's see it. Key 3 is not defined. Oh, keliru, kocak. Kocak banget. Nah. Di sini albumin and globulin ratio. Bener gak sih? Albumin and globulin ratio. Oke. Jadi Key 3 min 1,5 IGR, kita dapat lower boundnya ada di 0,1 dan upper boundnya ada di 1,70. Nah, dari sini nanti kita bakal bisa membuat sebuah kondisi. Oke, aku bakal buat sebuah kondisi dulu kayak dari data kita df new, ikutin aja lah, tengah malam ngomong-ngomong, tapi oke. Aku pilih rasio, terus dia ada di bawah. Oke, kita ngekunci yang di luar dulu ya, kita ada yang ada di bawah, atau jadi ini pakai or bukan n ya, kita pakai or. Df sama aja, di copy paste aja guys, copy v albumin rasio, tadi udah di bawah, sekarang di atas. Upper kayak gini, dan ini harus di apa namanya, kita harus dibuat kurung kayak gini, dan seperti ini dibuat di dalam kurung. Jadi kondisinya adalah kondisi yang pertama, jika outliernya jika datanya itu ada lebih kecil dari lower, atau datanya lebih besar daripada lower, itu adalah condition daripada outlier. Tetapi karena ini nanti aku mau ngekunci data, aku mau ngambil data yang sehat, data yang bersih tanpa outlier. Dari yang awalnya kita ngekunci kayak gini, kita ngambil datanya kayak gini, kita balik menjadi kayak gini. Jadi cuma dibalik aja. Yang awalnya kita ngambil fokus pada outliernya, terus kita mau buang outliernya, kita ambil kondisi yang berada di dalam. Caranya gimana? Simple, cuma tinggal nambahin celengkuk aja. Aku nggak tahu ya ini namanya tanda apa. Dan kalau di pemrograman, tanda kayak gini itu artinya adalah negasi, yang artinya kebalikannya. Jadi dia udah ngelok data yang tanpa outlier, data yang berada di antara lower bound dan upper bound. Seperti itu, terus kita kunci aja, kita aplikasiin. df cleanet adalah df new.log, dikunci, dan apa yang dikunci, kuncinya itu berdasarkan pada condition, seperti itu. Bentar, aku mau bikin perbandingan dulu ya. Kalau misalnya dimensi data sebelum dibersihin outliernya itu berapa, dan dimensi data yang telah dibersihin outliernya itu berapa. Kita coba cek, 579 dan 11 kolom. Lalu kita bakal lihat juga nanti, kita bakal buktiin apakah dikurangin atau enggak. Seharusnya sih ada yang dikurangin ya, harusnya. Oke, udah kita shape. Nah, bener banget kan, 569, berarti ada sekitar 10 baris data yang di drop karena itu merupakan outlier. Seperti itu, data kita udah bersih. Sekarang kita lanjut ke splitting data. Kenapa splitting data dulu? Kenapa enggak disampling dulu? Kenapa enggak di-scaling dulu? Karena ini mencegah terjadinya kebocoran data antara data testing ke data training. Jadi biar data testingnya itu sebelum kita mau otak-atik dan kita rubah-rubah datanya di scaling, data testingnya itu udah diamanin terlebih dahulu. Jadi enggak ngecampur istilah atau scalernya atau modelnya itu nggak bisa nyontek dari data testingnya. Aku kalau bikin istilah data leakage itu adalah model ataupun algoritma scaling encoding nyontek ke data testing. Jadi data testing itu masih benar-benar virgin, belum diketahui. Bentar, masuk. Nah, seperti itu kita splitting ya guys. Kita tentuin dulu x-nya, dimana x-nya ini adalah variabel yang akan kita gunakan. df cleanet drop, gampang, drop aja target kayak gini, dan y sama dengan df cleanet. Kalau tadi yang kita drop adalah target, dan target itu akan menjadi nilai y. Target kayak gini,
Ini ternyata cerah banget ya. Jadi kayak itu mukaku. Kena cahaya ilahi. Nah, gini dong. Tapi aku malah bodo amat tadi diedit. Seperti itu. Lalu ada Xtrain, Xtest. Ini adalah data X-nya. Kita ngepisah. Tadi kan udah dipisahin X sama Y dipisahin. Terus X-nya nanti X ini dipisahin lagi antara X untuk training dan X untuk testing, dan Y juga kayak gitu. Ini dipisahin untuk training sendiri dan juga untuk testing sendiri. Oke, pakai fungsi train test split. Yang digunain yang bakal dipisah itu adalah data X dan Y. Lalu ada test size. Di sini kita mau ngebikin rasio ya. Jadi data data tesnya ukurannya mau berapa, data tracknya mau berapa. Di sini aku mau bikin data tesnya itu ukurannya 20% dari keseluruhan data, sehingga 80%-nya itu adalah data training. Random state itu 42, biar nanti konsisten di setiap splitting data tetap pakai 0,2 dan 0,8 di train test. Oh ya guys, by the way, ada sejarah di balik angka 42 ini. Aku nggak tahu ya kak, dengar-dengar itu kayak istilahnya cuma jokes aja atau gimana di dunia pemrograman. Kenapa selalu 42? Kenapa common use 42? Buat kalian yang tahu kenapa harus 42, kenapa banyak digunakan adalah 42, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini Xtrain dan Y-train kita pisahin, terus coba kita lihat dimensinya. Kita bakal lihat dimensi dari Xtrain. Xtrain.shapes. No. Plan. Xtest.shape. Harusnya bisa kita running. Oke, jadi 80% dari semua total data itu adalah 455, dan di sini kita notice kenapa tidak 11 lagi, karena ini data X, bukan data Y. Y adalah target nanti tempatnya udah sendiri. Target nanti yang bakal kita cari. Kita pakai X-nya di sini untuk data untuk variabelnya. Terus di Xtext 20%-nya dari keseluruhannya adalah 114. Seperti itu. Nah, setelah kita split, kita bebas selanjutnya mau kita apain. Kita udah aman kalau misal kita mau otak-atik datanya, mau di scaling kayak gimana, mau di sampling kayak gimana, itu kita udah bebas. Tapi kita cuma boleh ngelakuin otak-atik itu di data training. Data testing harus tetap virgin, nggak boleh di otak-atik kayak gitu ya. Oke, lanjut kita lakuin oversampling. Nah, sebelum kita lakukan oversampling, aku mau cek dulu. Ini buat buktiin ya. Buat bukti counter dari kelas target. Coba kita lihat. Keliru guys, bukan. Wait ya. Model counter train. Oh, bukan target lagi. Kita mainnya di Y train. Kita ambil saja sampel Y train. Kita mau tahu. Nah, di sini imbalance antara sampel yang pertama dan juga sampel yang kedua. Aku lupa kemarin itu. Sebentar. Yang kedua ini file EDA yang kemarin guys. Di sini satu itu adalah penyakit pasien dengan penyakit hati, dan dua adalah pasien tanpa penyakit hati. So berarti lebih banyak pasien dengan penyakit hati, datanya nggak balance. Coba kalau misalnya counternya kita ubah ke bias, akan se-imbalanced apa? Seperti ini, of course juga tetap imbalance. Makanya aku mau sampling biar saat training datanya itu imbang antara data minoritas dan data mayoritasnya. Jadi nanti karena aku mau melakukan oversampling data yang bentar Y-train, data yang kedua ini yang 133 ini bakal dinaikin. Jadi total datanya nanti bakalan lebih banyak karena ada penambahan datanya ditambahin biar itu balance. Nah, oversampling itu kayak gimana? Kita coba cari di Geeks for Geeks, sumber belajar favorit aku. Oversampling for imbalanced data. Kita cari di sini guys. Jujur akhir-akhir ini aku banyak belajar untuk tidak terlalu kecanduan dengan AI.
untuk sumber-sumber belajar gitu aku nggak langsung masuk ke AI, tapi aku berusaha untuk mencari ke beberapa sumber dulu, kayak melatih gaya literasi lah istilahnya, kayak biar effort dulu gitu. Karena apapun ya, kayak misalnya semakin besar effort yang kita kasih, semakin besar istilahnya apa ya, usaha yang kita kasih untuk mendapatkan sebuah ilmu, entah kenapa aku merasa kayak ilmu itu akan lebih mudah untuk kita serap, karena kita butuh raw way to get that knowledge, nggak semudah yang kalau kita pakai AI, sehingga ya itulah, itu kalau di aku, nggak tahu kalau di kalian, terserah. Oke, handling imbalanced data for classification. Itu kita langsung, aku mau langsung cari. Nah, di sini resampling, undersampling or oversampling. Karena aku mau melakukan oversampling, jadi kita highlight aja di sini, nemuin. Nanti untuk link Geeks for Geeks-nya aku bakal cantumin di kolom description kalau misalnya kalian mau akses juga. Oversampling, kita ambil aja, copy, kita masukin ke sini. Just train. Ingat, sampling cuma dilakukan ke data training, jangan sampai kalian lakukan ke data testing, tidak boleh. Jadi dia nanti bakal nge-sampling secara random. Oversample, OVS gitu ya. Aku males kalau misalnya nama variabel itu terlalu banyak. Sampling strategy, minority, jadi ini nanti bakal ngefokus ke data minor dan nanti bakal disampling, ditambahin biar totalnya itu sama kayak data mayor. X over, Y over, oversample, fit, resample. X-nya adalah X train dan Y-nya adalah Y train. Oversampled class distribution, ini nanti kita coba cek apakah nanti sama atau belum, seperti itu. Oh, oversample, oh iya, kamu tuh kalau mengganti itu ya diganti semuanya, jangan setengah-setengah kalau ganti, kocak. Nah, sama kan, yang awalnya itu di kelas kedua di kelas 2 itu ada 133 sampel, setelah kita oversampling jadi 322. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk menghandle imbalanced data, seperti itu. Karena kita udah oversampling, sekarang kita bisa lanjut kepada scaling. Just try and abuse, aku bakal pakai robust scaler. Robust scaler, guys. Oke, jadi konsep scaling itu kayak gimana sih? Wow, kotor banget ya. Kita geser aja deh. Jadi konsep scaling itu bagaimana? Di sini scaling itu biasanya disebut sebagai normalisasi data ya. Jadi kalau misalnya, aku mau tunjukin sesuatu dulu. DF, kita masih pakai DF ya, DF blended dot describe. Oke, aku mau tunjukin sesuatu. Nah, di sini untuk semua fitur numerik, ingat semua fitur numerik. Oh ya, aku ingat kalau ini ternyata semua fiturnya itu numerik. Itulah kenapa aku nggak pakai label encoding, kita nggak pakai encoder, karena nggak ada yang mau kita encoder, nggak ada. Sehingga ya udah, kita langsung aja di scaling, nggak perlu di encoding, nggak perlu ada fitur yang dirubah dari kategorikal ke numerical, nggak ada. Nah, di sini kita bisa dapat nilai minimal dari setiap fitur ke nilai maksimal dari setiap fitur. Nah, kita notice nih, jarak nilai minimal ke jarak nilai maksimal itu ada di beberapa fitur yang gapnya itu jauh banget. Kayak misalnya nih, alkalin fosfatase, nilai minimalnya itu ada di 63, tapi nilai maksimalnya ada di 2110. Itu jaraknya, gapnya terlalu jauh banget untuk kita ngelatih model, sehingga kita perlu yang namanya perampingan ya, aku sebutnya sebagai perampingan untuk scaling ini, dimana gap yang terlalu jauh ini nanti dirubah ke, biasanya kalau di min-max scaler itu antara 0 ke 1, jadi range-nya itu dikecilin, diubah dari yang awalnya gapnya sangat jauh banget, terus kita rampingin biar gapnya itu rasionya di antara 0 ke 1. Seperti itu. Dan kenapa kita pakai robust scaling? Karena di awal kita itu notice banyak banget data, aku itu notice ada banyak banget data yang ada beberapa fitur yang itu punya outlier, dan outliernya itu ekstrem, tetapi outliernya itu masih relevan banget untuk kasus ini, sehingga karena outliernya itu justru sebuah poin plus, aku perlu scaler yang tahan terhadap yang memang khusus dibuat untuk handling outlier ekstrim. Jadinya aku pakai robust scaler, seperti itu. Oke, kita bikin sebuah variabel yang namanya itu scaler. Jadi scaler ini isinya si robust scaler.
si fungsi robust scalar ini ditampung ke dalam variabel scalar. Nah, kita buat scalar ini nanti bakal kita fit transform ke X. Ingat, ke X apa? X yang udah disampling tadi, X over. Seperti itu. Dan ini kita tampung ke data yang, maksudnya ke variabel X yang baru, X scalar. Nah, jadi X scalar itu memuat X over yang udah di scaling nilainya. Oh ya, di sini kalian bakal notice ada fit transform. Jadi ini kalau biasanya di encoding atau juga di scaling, contohnya kayak kasus ini, bakal ada 3 hal. Ada fit transform, dan ada transform aja. Jadi kalau misalnya fit itu cuma ngelatih, tapi kalau fit transform itu ngelatih sekaligus merubah. Jadinya scalarnya itu bakalan ngelihat terusan nangkep kalau mau dirubah ke range segini, tapi di satu waktu juga dia akan langsung merubah data yang mau di scaling. Terus ada transform. Nah, kalau transform itu kita gunain nanti ke data testing. Jadinya scalar yang udah dilatih pakai data training itu kita transform hasilnya ke data testing. Jadi kayak istilahnya ilmu yang udah didapat di training itu kita transform ke testing. Jadi nggak perlu di fit transform lagi, enggak. Kita tinggal panggilnya pakai transform, dan juga transformnya pakai scalar yang digunain juga di bagian training. Seperti itu. Oke. Oh ya, kalian nanti by the way, hasil dari scaling data itu bentuknya NumPy array, dan NumPy array itu sulit untuk dibaca, jujur. Ini kita scalet ya. Kita jalin aja dulu biar kalian lihat. Kita coba cek scalet.head bentuknya akan seperti apa. Nah, error. Kenapa error? Karena hasil dari scaling itu bentuknya bukan lagi data frame, tetapi berubah kepada NumPy array. NumPy array object has not attribute head. Kita coba lihat aja. Nah, bentuknya bakal kayak gini. Tapi kan kalau kayak gini nggak enak untuk dilihat kan, makanya kita perlu ngerubah lagi. Juga nggak perlu sih, aku juga belum tahu aku belum pernah nyoba kalau misalnya ini langsung di training kayak gimana. Tapi aku lebih prefer aku ubah dulu ke bentuk data frame biar aku bisa lihat model datanya itu kayak gimana setelah di scaling, biar kita enak aja. Oke, jadi kita aku bakal ubah ke data frame. Yang diubah adalah X scalar, dan jangan lupa biar kolomnya itu, nama kolomnya enggak berubah, kita panggil dari X over dot columns. Oke, jadi di sini si data scalar, hasil scalingnya ini tadi mau kita rubah bentuknya dari yang NumPy array ke bentuk data frame, dan agar kolomnya itu enggak berubah ya. Biasanya kalau di scaling itu kolomnya bakal berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, biar kolomnya nggak berubah di data frame, kita ngereferensi dari kolom yang ada di X over, di mana X over ini adalah data X yang belum di scaling. Seperti itu. X scalar. Coba kita lihat setelah dia diubah lagi ke bentuknya ke data frame. Cek, nah seperti ini. Jadi yang awalnya dia bentuknya itu NumPy array yang kayak tadi itu susah dibaca, susah dilihat juga. Sekarang dia bentuknya adalah kolom dan baris, lebih enak buat dibaca. Oke, penting banget kita harus save scalar yang udah dibuat di sini. Ini typing emak-emak gak sih? Oke, aku mau save pakai JavaScript dump scalar sebagai scalar.formatnya pickle. Kita save, dan nanti bisa kita gunain di inference di masa depan. Kita kalau misalnya mau nge-inference, kita mau ngecek ya, kalau misalnya modelnya udah jadi, terus kita mau coba testing dengan data inputan dari user, kita bisa panggil scalarnya ini sebelum istilahnya apa ya, datanya itu ditebak pakai model yang udah kita buat gitu. Jadi prosesnya pipeline-nya itu harus sama. Kalau misalnya pas kita ngelatih, kita scaling dulu baru kita modeling, kita prediksi ya, nanti pas bagian inference pas kita gunain di real life, after training, after modeling, after building model, ya pasti harus pakai scalar dulu baru nanti ditebak pakai model. Nah, seperti itu kita save scalar.pickle. Oke. Bentar, aku mau minum dulu. Harus guys.
Nice. Lanjut, kita bakal ke bagian build model. Nah, di sini aku mau lihat kira-kira akurasi kualitas dari training datanya itu ada di angka berapa, dan nanti kita bakalan bandingin, aku bakal bandingin ke testingnya akan sebagus apa gitu kalau di data training akurasinya, terus ada evaluasi lainnya itu angkanya berapa, seberapa bagus, dan kalau di testing itu nanti seberapa bagus. Biasanya jujur kalau misalnya ini imbalance data, mungkin nanti bakalan ada gap antara data testing dan data training. So kita lihat aja. Nah, karena ini nanti pakai cross validation, kita harus buat fungsi dulu. Aku mau buat fungsi untuk mengaplikasikan daripada cross validation ini. Dev eval cross val, kalian tiruin aja ya. Nanti memuat modelnya, terus ada x-nya, terus ada y-nya, terus parameter split. Aku bakal split voltnya nanti ada di 5 volt. Seperti itu. Oh ya, buat yang belum paham apa itu cross validation, jadinya kalau misalnya biasanya data training dan data testing dipisahin. Kalau misalnya kita ambil 0,2 ya, ini 20% data testing dan 80% data training. Nah, kalau cuma sebatas train test split aja, itu model bakal dievaluasi, divalidasi hanya sebatas satu kali ini tok, cuma 80/20. Padahal kita nggak pernah tahu ya pembagian data yang terbaik untuk akurasi yang terbaik itu ada di angka berapa, ada di pembagiannya berapa. Nah, di cross validation itu kalau misalnya tadi aku ngambil 5 volt, ada 5 volt ya, jadi dia bakalan ngeselis datanya itu sebanyak 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Alah, kelamaan guys. Mending kita langsung searching di sini aja. Cross validation. Nah, nih. Nah, seperti ini. Cross validation. Oke. Kayak gini. Jadi dia itu nanti bakalan, kalau misalnya kita bikin 5 volt, dia bakalan ngebagi datanya itu, data keseluruhannya itu menjadi 5 bagian. Di iterasi pertama, data testing itu bakalan diambil dari volt pertama, dan sisanya adalah data training, dan begitu seterusnya. Data testingnya bakalan letaknya itu diacak ya. Dan iterasi pertama ada di volt pertama, di iterasi kedua dia ditaruh di volt kedua, dan seterusnya sampai volt kelima. Nah, pembagian ini nanti yang bakalan dipilih. Kira-kira untuk ngepisahin data training dan data testingnya, itu bagusnya testingnya itu diambil di volt yang keberapa, seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu pembagian atau istilahnya splitting yang terbaik itu splitting yang letak data training dan data testingnya itu di part yang keberapa, di bagian yang keberapa. Oleh karena itu, fungsi daripada cross validation itu kayak gini. Ini buat tuning validasi modelnya gitu, dan kita pakai stratified K-volt karena ini konteksnya datanya imbalance-nya. Jadi kayak aku tuh pengen numpuk solusi untuk numpuk solusi untuk handling imbalance datanya. Jadi biar kayak nggak cuma di sampling aja, tetapi ditumpuk juga pakai beberapa metode imbalance data lain. Oke. Di sini kita bikin stratified, kita panggil stratified K-volt. And splitnya adalah 5. Apakah nanti bakalan di shuffle? Kita kasih aja true biar nanti dia bisa ngacak ya, dia bisa ngacak datanya. Dan of course random state 42. Terus tentuin ya prediksi, kita pakai cost val predict model, panggil x, panggil y, dan juga CV. Cross validationnya kita pakai CV. Oke ya, pakai CV. Terus aku mau lihat lookout score dari y dan y pred. Begitu juga dengan report. Report untuk classification report, dia ngebandingin dari bukan y train, gokil, kocak, y pred. Oke, terus kita coba
print lookout score. Jadi lookout score itu kayak istilahnya penting ya untuk kita tahu di confusion matrix sih, lebih arahnya ke confusion matrix nanti. Lookout score dan kembalian. Oke, karena ini function, dia harus punya kembalian. Dia kembaliannya ke, aku mau kembaliin ke bagian report seperti ini. Nah, bentar. Nah, kayak gini. Fungsinya udah jadi. Oke. Nah, sekarang karena tadi aku bilang aku bakalan pakai grid search untuk ngehiperparameter tuning modelnya lagi. So, aku perlu menggunakan grid search. Nah, sebentar. Aku mau cari way to use grid search CV for hyperparameter tuning. Gimana cara ngegunainnya? Estimator model param grid param CV gs fit train gs fit x y random classifier grid estimator param x y. Oke, kita ambil aja dulu semuanya. Oke, kita ambil fit model not fit ya. Tuning. Oke. Batch size. Saya bentar. Grid search for decision tree. Ada nggak ya? Nah ini grid search estimator, tree, grid, purpose 2 dan lain sebagainya. Kita ambil ini aja. Grid search fit best estimator. Nah, kita ambil. Gak apa-apa guys, jadi kalau ngoding tuh bukan kita yang harus hafal ya, tapi lebih ke bagaimana kita itu bisa ngegunain apa yang ada. Purpose score neck band square. Sisain aja yang ada di sini biarin. Oke, jadi sebentar. Aku pahamin dulu. Script decision tree random stat. Oke, dia pakai model awalnya adalah decision tree. Aku nggak akan jelasin decision tree itu kayak gimana di video ini karena nanti bakalan kepanjangan videonya. Nanti di next video aja. Yang penting kita hari ini pakai decision tree, random state, terus grid search pakai grid CV, estimatornya ngambil di sini. Jadi nanti dia ngacak ya, dia memilih untuk kedalaman dari pohonnya itu ada di 10, 20, 30 atau justru none. Kayaknya nggak usah dipakai nolnya, kita buang aja. Itu terus minimal sample splitnya itu ada di 2, 5 atau 10. Terus minimal daunnya itu ada 1, 2 atau 4. Nah, nanti bakalan mengambil estimator terbaik. Kayak gitu. Dan yang terbaik nanti bakalan dipakai ke best decision tree ini. Best decision tree. Research best estimator fit extend. Oke. Udah, kita coba run. Best decision tree kiri best estimator. Bentar. Ini brand best decision tree biar kita bisa tahu best estimatornya itu berapa. Coba kita running. Oh, error decision tree. Oh iya, ini kan tadi buat regressor ya. Sorry banget. Kita kasusnya kan klasifikasi. Next. Oh, decision tree is not defined. Decision tree record. Oh, ini guys. DT. Pastiin sih random estimator DT param grid CV 5 dibagi 5 and jobs verbose scoring. Oh ini ke extend scaled dan ini ke hasil oversampling seperti itu ya. Oke, cek. Nah, dia baru
melakukan fitting. Jadi sebenarnya konsep dari grid search ini tuh kayak mengacak ya, dia mengacak secara random, mencari secara random kira-kira parameter terbaik untuk model ini itu berapa. Jadi dia mencari secara random, dan kelebihannya ya memang semuanya dieksplorasi, tapi kekurangannya karena ini itu mengacak semuanya, kayak mencari semua kemungkinan yang terbaik di semua nilai yang udah kita kasih di sini itu dicocokin satu-satu. Kekurangannya itu adalah lama, terlebih lagi kalau misalnya datasetnya gede dan juga parameter gridnya itu yang kita kasih itu gede, banyak banget estimasi-estimasi yang kita berikan. Nah itu bakalan lama karena dia bakalan mencari dan mencocokkan satu sama lain gitu, kayak semuanya harus diekspor, jadinya itu lama. Oke, kita udah dapet decision tree classifier dengan max deep-nya kita pakai 20. Ternyata tidak muncul ya min sample dan splitnya. Why? Decision tree, best decision tree, gak apa-apa lah, pokoknya itu ya. Jadi dia nanti bagus di kedalamannya 30, yang terbaik itu adalah 30. Oke, kita udah punya modelnya ada di best 3 grid search. Di ini yang udah kita grid search, kita udah tahu parameter terbaiknya dan itu udah kesimpan di best decision tree. Sekarang kita evaluasi pakai function yang udah kita buat. Aku mau evaluasi pakai function yang udah kita buat. Eval crossval, modelnya adalah best decision tree, x-nya adalah enggak muncul ya, y over CV splits-nya sebanyak 5. Oke, coba kita jalankan. Error, rock where is not associated with the value. Kau score, why? Kenapa ya? Sebentar. Rock score where is not associated cannot access local variable. Rock score where it is not associated with a value. Coba debugging pakai AI. Alasan errornya nggak cuma disuruh benerin, tapi lu harus tahu errornya itu kenapa. Dalam body fungsi apa karena nama variabelnya sama ya? Ini kan sama nih. Oh iya. Coba kita hapus. Apa akan berubah? Oke. Gokil. Function rock score. Rock bener. Gokil. Ternyata karena nama variabelnya itu sama-sama kayak nama function dari rock score-nya sendiri. Oke. Oh ya, diinget kita noted, jangan kasih nama variabel sama kayak nama functionnya, itu big no. Oke, jadi dia divalidasi rock score-nya ada di angka 0,79. Ini mendekati ke 80%. That's very good. Dan untuk akurasinya di 0,80, di 80%, oke lah. Terus untuk presisinya di kelas pertama 88, recall-nya di 0,69, jadi 0,78, di 2 di 0,75, 0,91 dan 0,82. Seperti itu. Dan ini terhitung cukup bagus. Oke, untuk model decision tree, that's very good lah. Sebenarnya kita bisa explore lagi pakai beberapa model ensemble lain, contohnya kayak random forest atau XGBoost. But karena emang aku udah putusin di awal, di sini aku mau gimana pun aku tetap bakalan pakai decision tree. Sehingga, oke, aku nggak akan pakai model yang lainnya. Seperti itu. Nah, karena kita udah tahu model yang terbaik yang kita gunain itu adalah best decision tree ini dengan hasil evaluasi segini, sekarang kita fit model ini ke data training kita. Dan aku tuh sebenarnya suka ya kalau misalnya ada muncul gitu loh, tapi ini enggak. Best fit x scaled y over
Udah, datanya udah kita latih, dan jangan lupa kita simpan. Save model. Pakai joblib, dump, base decision tree sebagai dt model formatnya PKL. Oke, data udah, bukan data Maya. Modelnya udah kita save. Sekarang kita masuk kepada tahap evaluation. Ini apaan? Nggak pakai encoding, lupa kasih encoding coy. Nah, sekarang kita masuk ke tahap evaluation. Sebentar, aku mau minum dulu. Kalian bisa istirahat dulu juga. Sekarang kita masuk ke tahap evaluation, dimana ini nanti model yang udah kita latih, yang udah aku latih, bakalan dipertemukan dengan data testing yang sesungguhnya, data yang belum dia lihat. Jadi kita nanti bakal mengukur sebagus apakah dia kalau melihat kasus di dunia nyata. Seperti itu. Kalian udah belajar berhari-hari untuk ujian. Sekarang adalah saatnya kalian tahu sebenarnya kemampuan kalian itu sejauh apa dari hasil belajar kalian itu di evaluasi ini, di ujian kali ini. Kita akan memberikan model ini ujian. Oke, seperti yang aku bilang, karena tadi di bagian training kita melakukan scaling kepada datanya. Nah, di bagian testing, of course, we have to scaling this data too. Kita juga harus scaling datanya sebelum dimasukkan ke dalam modelnya. Seperti itu. Nah, di sini xtest, kita panggil aja xtest. Aku mau bikin sebuah variabel xtest scalet, di mana xtest scalet ini adalah data testing yang udah di scaling. Scalingnya pakai apa? Kita panggil aja scaler. Kalau misalnya kalian udah bikin sebuah variabel ya di atas variabel scaler, kalian tinggal tulis aja. Nah, ini adalah bukan metode, apa namanya, kayak algoritma atau function atau apalah itu. Variabel ini sudah menampung scaling yang dilakukan di pada tahap training. Jadi ini scalernya itu udah belajar di tahap training. Sekarang tinggal mengaplikasikan di tahap testing. Dia nggak perlu lagi di fit transform, tapi tinggal ditransform aja, ditransform kepada xtest. Ayo ingat, data testing nggak perlu disampling. Data testing harus pure, harus virgin, nggak boleh kena ini itu. Terus xtest scalet, of course, aku mau ubah ke bentuk data frame biar enak dibaca. Xtest scalet, dan nama kolomnya diambil dari xtest dot, nggak mau muncul, x column. Terus coba scaling data testing. Loh, nice, data testingnya udah kita scaling. Aku mau cek dimensi dulu, apakah dimensinya masih sama. Xtest scalet dot shape. Oke, cek 114 Oke. Nah, kalau ada yang tanya kenapa yang di scaling cuma x-nya aja, karena di yang y, di data target itu udah cuma tinggal angka 1 sama angka 2 aja. Kayak karena bentuknya udah gimana ya, udah angka, dan itu tuh nggak perlu di scaling gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk tidak scaling. Atau mungkin kalau kalian ada yang punya pendapat harus di scaling, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kali ini aku nggak akan pakai scaling di data targetnya. Nah, datanya udah kita scaling. Sekarang kita masuk kepada tahap evaluasi. Di sini aku mau bikin fungsi ya guys. Aku udah menyiapkan sebuah function. Seperti ini. Ini aku nggak akan pakai threshold dulu ya. Gpred, kita ubah. Gpred adalah hasil dari model predik ke x. Hasil dari predik ke x. Nah, jadi dia bakal mengevaluasi modelnya yang ditemukan kepada xtest dan juga ytest. Cuma ini nanti karena masih dalam bentuk evaluasi sehingga x sama y aja. Dia bakalan menghitung confusion matrixnya, y berarti oke. Oke, classification report. Kayaknya classification reportnya bakal aku kasih ke kembalian. Jangan. Ini di ini aja. Ctrl X sebagai kembalian. Oke. Return v kayak gini. Nice. Sekarang kita running dan coba kita gunakan eval test. Eval test modelnya adalah
Modelnya kita panggil base decision tree. SD3 dengan data ininya adalah X-nya adalah data scaled, data testing yang udah kita scaling, dan juga Y-nya adalah Y-test. Oke, kita coba apakah berjalan. Ini adalah saat-saat dimana, bayangin saat-saat dimana kalian mau ujian, kalian udah ujian dan nilai kalian itu mau keluar. Kita berada di tahap yang sama. Aku bilang apa? Oke, ternyata handlingnya itu masih istilahnya not good enough di bagian imbalance data. Karena kita lihat di sini, kita tahu kan di awal data yang mayor itu adalah data dengan target 1, di mana 1 itu adalah pasien yang terkena penyakit liver, sementara target yang 2 itu adalah pasien yang tidak terkena penyakit liver. Nah, di sini kelihatan banget precision recall dan event score yang terbaik itu ada di data mayor, sementara dia so weak banget di bagian kelas yang minor, cuma 0,3, 0,39 dan 0,36, bahkan akurasinya aja 0,66. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa model ini bias. Dia akan selalu cenderung memprediksi data yang masuk itu ke, bukan selalu ya, dia cenderung memprediksi data itu ke target mayoritas. Banyak orang yang enggak, kita lihat aja di confusion matrix-nya. Jadi mungkin sekitar, gini aja, bentar, aku mau bikin confusion matrix. Confusion matrix jauh sama dengan confusion matrix dari Y-test ke Y-pred. Oh ya, pasti kita perlu tahu dulu ya Y-test dan Y-prednya. Y-prednya adalah base decision tree, X-test scaled, confusion matrix CF. Aku belum punya itu ya, matplotlib. Cariin aja dulu. Decision object has dot label. Wait. Base decision tree. Oh iya. Predict guys. Nah, oke. Karena aku nggak pakai matplotlib ya, matplotlib PLT. Nah, kita coba bikin confusion matrix-nya buat lihat. PLT dot. Kalian ikutin aja deh. Fix size 6,8, 6,6. Oh ya. Import Seaborn as SNS dot pakai histoplot CV another VMT. Biasanya dia ada kayak gini guys, titik 2F 2, terus Gmap-nya adalah Viridis. Oke. PLT dot title ada di confusion matrix. PLT dot X label. X-nya aku kasih prediction, Y label aktual, terus PLT dot show. Oke. Kita mau coba lihat confusion matrix-nya. Nomor objek dot label, PLT figure, fix size. Udah aku import saya. As PLT modul object
is not callable. Belum dipanggil. Udah ya. Fit size. PLT. Kok nggak mau? Figure. Sebentar. Copy. Oh iya, betul banget. Lupa. Matplotlib. Nah, harusnya bisa. Wah, anot. Oh, ini nggak perlu. Oke, why? Histo. Oh, aku lupa guys. Bukan histo. Dia heatmap. Betul banget. Heatmap. Nah. Not true. Nah, ini dia. Oke. Bisa. Confusion, prediction, and actual. Nah, dari sini kita bisa lihat dari hasil confusion matrix-nya bahwa model ini cenderung tidak sedikit memprediksi secara salah ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah aktual keadaan nyata dan yang di label X itu adalah prediksinya. Jadi ketika model itu memprediksi salah, itu dia benar-benar salah. Jadi kayak, oke, model memprediksi orang ini tidak terkena, orang-orang ini tidak terkena penyakit liver. Sebanyak 64 orang tidak terkena penyakit liver. Dan benar, ternyata di bagian aktual sebanyak 64 orang tidak terkena penyakit liver. Tapi ketika model memprediksi sebanyak 22 orang terkena penyakit liver, ternyata di keadaan nyata 22 orang tersebut tidak terkena penyakit liver. Terus model memprediksi 11 orang terkena penyakit liver. Dan oke, dia beneran sebanyak 11 orang terkena penyakit liver. Tapi band model memprediksi 17 orang tidak terkena penyakit liver, padahal di keadaan nyata 17 orang itu terkena penyakit liver. Nah, ini sebagai istilahnya hasil evaluasi dari model decision tree yang aku buat, di mana data yang kita gunakan di sini kasusnya datanya imbalance. Sehingga bener ya, di sini kita bisa lihat model itu banyak memprediksi istilahnya penyakit livernya, tapi prediksinya itu salah. Jadinya istilahnya kalau prediction berarti ini false positif. False positifnya dia tinggi karena modelnya bias. Seperti itu. So, aku bakal bikin sebuah kesimpulan. Di sini model bias ke data mayor, yakni pasien berpenyakit liver, sehingga mengakibatkan presisi, recall, dan F1 score dari data minor itu buruk. Seperti itu. Confusion matrix ini tadi false positif ya. False positifnya tinggi dan juga true negatif bukan. False negatif tinggi, false positif tinggi dan false negatif juga tinggi. Oke guys, itu tadi hasil dari preprocessing dan building model yang aku lakuin di belajar machine learning kali ini. Dan conclusionnya udah bisa kita simpulkan bahwa modelnya tadi bias. Kenapa? Karena datanya imbalancing. Dan meskipun kita telah melakukan beberapa teknik, ternyata teknik itu tidak cukup untuk melakukan istilahnya untuk membuat modelnya itu tahan terhadap kasus imbalance. Mungkin beberapa hal yang bisa kita lakuin ke depannya untuk kasus ini adalah menggunakan model yang lebih robust terhadap data yang
imbalance. Mungkin diantaranya seperti XGBoost dan random forest, atau mungkin ada balanced bagging. Terus juga kita bisa mainkan di thresholdnya. Tetapi untuk series kali ini di liver classification, I choose sampai di sini aja, karena memang tujuanku di awal bukan membangun sebuah model yang bagus, tapi lebih kepada memahami bagaimana proses EDA dan proses dari pembuatan model itu. So I hope this playlist of machine learning classification about liver disease classification bisa membantu kalian lebih memahami tentang machine learning, dan I want to thank you so much buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat kontennya dan makin semangat buat belajar machine learning. Thank you so much and bye.